Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi perang sama diri sendiri? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah kebenaran yang mengejutkan banget soal kontrol diri berdasarkan obrolan keren antara Andrew Huberman dan Jordan Peterson. Kita seringnya mikir kalau kontrol diri itu ya sebuah pertempuran, perang terus-terusan buat neken dorongan-dorongan liar kita kayak amarah, nafsu, atau rasa lapar yang datang di waktu yang salah. Tapi gimana kalau ternyata cara kita mikir soal kontrol itu salah total? Gimana kalau ada cara yang jauh lebih cerdas, lebih elegan, buat ngertiin kekuatan-kekuatan yang sebenarnya ada di dalam diri kita? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Yuk, kita bedah ulang apa sih sebenarnya yang kita sebut impuls gitu. Biasanya kan kita lihat impuls tuh kayak musuh buta yang harus dihancurin. Tapi Peterson punya ide yang radikal banget. Dia bilang, jangan lihat itu sebagai dorongan, tapi sebagai sub kepribadian. Masing-masing dari mereka punya maunya sendiri, punya cara pandangnya sendiri. Jadi ini bukan cuma dorongan acak gitu aja. Coba bayangin, di dalam diri kita itu ada semacam kepribadian mini. Ada si tukang marah yang ngelihat semua kritik itu serangan pribadi. Ada si tukang lapar yang jago banget cari alasan buat makan martabak jam 12 malam. Nah, lucunya, mereka semua punya logikanya sendiri meskipun sempit. Dan kutipan dari Nietzsche ini pas banget buat ngegambarinnya. Intinya, setiap dorongan dalam diri kita, bahkan yang paling dasar sekalipun, itu berusaha jadi filsuf. Dia coba bikin pembenarannya sendiri. Keren kan? Oke, jadi kalau dorongan-dorongan ini nggak buat ditekan, terus kita harus ngapain dong sama penghuni-penghuni di dalam diri kita ini? Jawabannya bukan ditekan, tapi diintegrasiin. Jadi, dewasa itu bukan soal ngembungkam suara-suara di dalam kepala kita. Justru sebaliknya, dewasa itu soal jadi kapten tim yang bisa bikin semua pemain ini, si pemarah, si pemalas, si ambisius, main bareng sebagai satu tim yang solid. Coba deh bayangin anak balita, dia kan isinya cuma rentetan kemauan yang kacau balau ya kan? Nah, proses jadi dewasa itu sebenarnya adalah proses ngebangun seorang konduktor di otak kita. Tugasnya, yaitu mimpin orkestra yang tadinya berisik banget ini, biar jadi musik yang harmonis. Dan kalau kita ngomongin soal biologinya, konduktor ini beneran ada. Namanya korteks prefrontal. Ini nih bagian otak yang jadi CEO-nya. Dia yang mikirin jangka panjang, mikirin perasaan orang lain, dan bahkan bisa ngubah rasa pengen nonjok orang jadi semangat buat menang di lapangan basket. Nah, sekarang kita lihat sisi gelapnya. Gimana jadinya kalau si CEO tadi gagal? Kalau satu pemain malah ngambil alih panggung dan berkuasa sendirian? Contoh paling jelasnya itu kecanduan. Di sini, ada satu sub kepribadian yang jadi kuat banget. Saking kuatnya, dia membajak seluruh sistem. Suara-suara lain dibungkam semua. Dia yang pegang kendali total. Ini bukan lagi soal kebiasaan buruk. Ini udah kayak ada monster di dalam otak kita. Dan setiap kali kita ngasih apa yang dia mau, kita itu kayak ngasih makan monster itu. Dan monster ini punya kepribadiannya sendiri loh. Dia pinter banget bohong, ngeles, nipu, apa aja dilakuin buat dapat makanannya. Dan makin sering dikasih makan, ya makin kuat dia. Hal yang sama juga bisa kejadian sama hal-hal kayak penggunaan pornografi. Kenapa? Karena ini adalah stimulus super. Artinya, hadiah yang dikasih ke otak kita itu jauh lebih dahsyat, lebih instan dibanding apapun yang kita temuin di dunia nyata. Nah, ini bahaya, karena bisa ngebajak sistem kita, ngebentuk kepribadian dominan, dan akhirnya ngerusak ekspektasi kita soal hubungan yang sebenarnya. Oke, terus gimana dong caranya biar kita bisa jadi CEO yang kuat? Gimana caranya ngebangun diri yang bisa mimpin semua tim internal ini dengan benar? Jawabannya mungkin agak mengejutkan. Jawabannya ada di sebuah kisah kuno. Mirip kayak kisah Abraham yang disuruh ninggalin semua zona nyamannya. Ternyata, pertumbuhan sejati itu datangnya dari sana, saat kita berani, dengan sukarela, melangkah ke tempat yang gak kita kenal. Dan panggilan buat bertualang ini bukan cuma soal nekat ya. Ini sebenarnya sebuah janji. Janjinya adalah, kalau Anda berani hadapin hal yang gak pasti, Anda bukan cuma bakal nemuin makna buat hidup Anda sendiri, tapi Anda juga bakal jadi berkat buat orang lain. Bisa ngebangun sesuatu yang berharga, dan bahkan bisa bawa kebaikan buat komunitas Anda. Nah, disinilah biasanya kita salah kaprah. Kita sering banget mikir kalau tanggung jawab itu beban yang berat, sementara petualangan itu sesuatu yang seru, buat lari dari beban. Padahal pemikiran kayak gini tuh keliru banget. Jadi, ini dia poin utamanya. Ini dia kebenaran yang mengejutkannya. Petualangan terbesar dalam hidup kita itu bukan dicari dengan lari dari masalah. Justru sebaliknya. Petualangan terbesar itu adalah saat kita dengan sadar, dengan sukarela, memikul tanggung jawab terberat yang bisa kita ambil.
Ini ngubah cara pandang kita soal hidup kan? Artinya, hidup yang bermakna itu bukan soal nyari enak dan nyaman, tapi soal nemuin beban paling penting yang sanggup kita pikul. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda, tanggung jawab apa sih dalam hidup Anda yang selama ini mungkin Anda hindarin, padahal sebenarnya itulah petualangan terbesar yang lagi nungguin Anda?